Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imandi Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 12 bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Pada bab ini kita akan diajak untuk menelusuri dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Setelah kita mempelajari bab 4 ini, sahabat pembelajar nanti diharapkan mampu mengevaluasi dinamika persatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Ada dua subpokok bahasan pada bab 4 ini. Yang pertama adalah hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Nah, kali ini kita akan membahas persatuan dan kesatuan pada masa Reformasi. Persatuan dan kesatuan pada masa Reformasi berlangsung dari tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini, bentuk negara menggunakan negara kesatuan. Undang-undang dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha untuk penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Ciri daripada pemerintahan yang konstitusional yang pertama itu adalah adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, adanya jaminan HAM dan hak warga negara. Nah, dengan menerapkan pemerintahan yang konstitusional, maka ada usaha yang dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 45 ada pasal-pasal yang bersifat multitafsir. Nah, perubahan yang mendasar pada Undang-Undang Dasar 1945 ini didasarkan pada salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 ini telah dilakukan MPR secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu pada sidang umum MPR tahun 1999, kemudian sidang tahunan MPR tahun 2000, selanjutnya ada sidang tahunan MPR tahun 2001 dan sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Kemudian baru dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Bahkan pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas sistem presidensial. Tetapi perubahan merupakan penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan dalam usaha pencapaian cita-cita nasional atau yang sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, struktur ketatanegaraan bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Akibatnya, tidak terjadi check and balances. Undang-Undang Dasar juga memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, sehingga presiden sangat dominan.
Nah, di samping itu juga, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan Presiden memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang. Sehingga pengaturan mengenai MPR, DPR, BPK, MA disusun oleh kekuasaan Presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat ada penghapusan dan penambahan lembaga negara. Kita coba lihat perubahan-perubahan yang mendasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dari pasal 1 ayat 2. Rumusan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Di perubahan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan menegakkan paham kedaulatan yang tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh MPR, tetapi melalui cara-cara oleh lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan tidak dikenal lagi ada lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, tapi semuanya adalah lembaga tinggi negara. Kemudian yang kedua, pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, perubahan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kedaulatan rakyat yang seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu, sehingga meningkatkan legitimasi rakyat karena semua anggota MPR dipilih langsung oleh rakyat. Tidak seperti sebelum perubahan, ada anggota DPR yang diangkat oleh Presiden. Kemudian pasal 6A ayat 1. Dalam pasal 6, perubahan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR setelah perubahan dilakukan oleh rakyat secara langsung, sehingga Presiden dan Wakil Presiden mempunyai legitimasi yang kuat. Sehingga dengan demikian akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial, di mana jabatan presiden itu adalah fixed term, artinya tetap selama 5 tahun. Jadi diatur dalam pasal 6A ini, khususnya pasal 6A ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, kemudian pasal 7. Dalam pasal 7, di mana Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, perubahan ini didasari karena selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah terjadi pergantian presiden karena pasal 7 ini memiliki sifat yang multi tafsir. Setelah itu ada pasal 28A sampai dengan 28J. Pasal 28A sampai J ini adalah tentang hak asasi manusia. Nah, penambahan rumusan hak asasi manusia bukan semata-mata mengakomodasi perkembangan mengenai HAM sebagai isu global, melainkan karena merupakan syarat negara hukum. Setelah itu ada penghapusan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Perubahan ini atau penghapusan ini didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Karena sebelum perubahan, Dewan Perwakilan Agung memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam kedudukan yang sejajar. Tetapi Presiden tidak terikat dengan nasihat Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga negara yang setingkat Presiden, dia tidak efektif dan tidak efisien, sehingga dihapus dan digantikan dengan Presiden mengangkat Dewan Pertimbangan. Selanjutnya ada pembentukan lembaga negara baru. Jadi dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Seperti yang pertama ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang diatur dalam bab 7A, yaitu pasal 22C dan 22D. Dengan kehadiran DPD ini dalam sistem perwakilan di Indonesia, DPR ini didukung dan diperkuat oleh DPD. Perbedaan DPR dengan DPD, kalau DPR merupakan lembaga perwakilan
yang berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Kemudian yang kedua, dibentuk satu lembaga peradilan baru yaitu MK. Jadi selain MA dan badan peradilan yang di bawahnya, sekarang ada MK. Nah, kemudian pada pasal 24C diatur tentang wewenang MK. Jadi pembentukan MK ini sejalan dengan diadoptnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalnya. Artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian yang ketiga, lembaga baru yang dibentuk adalah Komisi Yudisial atau KY yang diatur dalam pasal 24B tentang kewenangan KY. Jadi perubahan ini didasarkan karena Hakim Agung yang duduk di MA atau Mahkamah Agung dan para hakim yang merupakan figur yang sangat menentukan dalam perjuangan masyarakat dalam mencari keadilan, maka kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim ini perlu dijaga. Nah, inilah kewenangan KY yang sesuai dengan diatur dalam pasal 24B ayat 1. Setelah itu adalah tetap mempertahankan NKRI. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan bentuk NKRI ini sekaligus melestarikan putusan para pendiri negara pada tahun 1945. Nah, di samping itu juga dengan pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang mengemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Yang terakhir, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini dihapus. Jadi penjelasan UUD 45 ini tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Jadi tidak ada penjelasan. Nah, walaupun demikian, sebagai dokumen historis, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 45 ini, MPR menganut cara adendum. Yang dimaksud dengan cara adendum yaitu perubahan di mana naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tetap dibiarkan utuh, sementara naskah perubahannya diletakkan setelah naskah asli. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk menuntaskan pembahasan bab 4 kelas 12 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita ini ada manfaatnya. Terima kasih.